Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Aprilia, NIM 1959-1180 dari lokal PGMI 6F. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C, mekanisme pembentukan karakter anak. Baik, langsung saja ke video selanjutnya. Mekanisme pembentukan karakter. Dalam mekanisme ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, unsur pembentukan karakter, kedua, proses pembentukan karakter, dan ketiga, tahapan-tahapan pendidikan karakter. Untuk yang pertama, yaitu unsur dalam pembentukan karakter. Di sini saya telah membagi unsur menjadi 4 bagian. Unsur yang pertama yaitu perjalanan hidup. Mengapa dikatakan perjalanan hidup? Karena pembentukan karakter itu bisa terjadi akibat adanya beberapa faktor, misalnya faktor ekonomi, keluarga, lingkungan di mana tempat seseorang tinggal, dan mungkin pendidikan yang didapatkan dari orang dewasa. Artinya pendidikan karakter ini bisa dibentuk atau bisa berubah sesuai dengan perjalanan hidup yang dialami oleh seseorang, orang-orang yang ia temui, dan pendidikan yang dia dapati. Namun hal ini berbeda dengan pendapat dari Munir. Menurut Munir, karakter sendiri adalah sesuatu yang telah melekat pada diri seseorang dan sulit untuk dihilangkan. Artinya karakter itu merupakan bawaan dari lahir dan sulit untuk diubah. Unsur yang kedua dari pendapat lain mengatakan bahwa unsur yang paling penting adalah pikiran. Karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya merupakan pelopor segalanya. Setelah pikiran, ada yang namanya kebiasaan. Jadi dalam berbagai literatur itu ditemukan bahwa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan menjadi karakter seseorang. Yang keempat, itu ada gen. Seperti yang kita ketahui bahwa gen itu merupakan faktor keturunan. Jadi apakah benar karakter seseorang itu 100% itu berasal dari keturunan? Tentu saja ini hanya bisa menjadi salah satu faktor penentu. Jadi jika dikaitkan dengan orang tua, maka karakter itu tidak bisa dibentuk. Namun kita meyakini bahwa karakter itu bisa dibentuk dan orang tua lah yang memiliki andil besar dalam membentuk karakter anaknya. Jadi di sini peran orang tua adalah membentuk karakter anak. Artinya karakter bukan 100% murni dari keturunan gen. Selanjutnya poin kedua yaitu proses pembentukan karakter. Jadi secara alami sejak lahir sampai berusia 3 tahun atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan menalar seseorang anak belum tumbuh sehingga pikiran sadar mereka masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian. Mulai dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dari mereka itulah pondasi awal terbentuknya karakter sudah terbangun. Jadi bisa dikatakan bahwa orang tua menjadi pondasi awal dari proses pembentukan karakter. Selanjutnya, semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat, sekolah, televisi, internet, buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang semakin besar untuk dapat menganalisis dan menalar objek luar. Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang sistem kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas tindakan, kebiasaan, dan karakter unik dari masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap individu akhirnya memiliki sistem kepercayaan, citra diri, dan kebiasaan yang unik. Dan yang poin terakhir, yang ketiga, yaitu tahapan-tahapan pendidikan karakter. Tahap-tahap pendidikan karakter. Jadi secara teoretik, nilai moral atau karakter berkembang secara psikologis dalam diri individu mengikuti perkembangan usia dan kontak sosial. Kalau dalam kaitannya dengan usia itu, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan dengan membagi menjadi tahapan dalam 2 dominan, yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan. Untuk poin A, tahapan pada dominan kesadaran aturan itu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Meliputi aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. Untuk usia 2-8 tahun, aturan disikapi bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran. Untuk usia 8-12 tahun, aturan diterima sebagai hasil kesepakatan.
Untuk poin B, tahapan pada dominan pelaksanaan aturan. Jadi dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, aturan dilakukan hanya bersifat motorik. Usia 2 sampai 6 tahun, aturan dilakukan dengan orientasi diri sendiri. Usia 6 sampai 10 tahun, aturan dilakukan sesuai kesepakatan, dan usia 10 sampai 12 tahun, aturan dilakukan karena sudah dihimpun. Jadi di sini Piaget menyimpulkan bahwa pendidikan di sekolah seyogianya menitik beratkan pada perkembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah, serta membina perkembangan moral dengan cara menuntut peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dengan kata lain, pendidikan nilai berdasarkan teori Piaget adalah pendidikan nilai moral atau nilai etis yang dikembangkan berdasarkan psikologis perkembangan moral kognitif. Selanjutnya, tahapan-tahapan jika dilihat berdasarkan pandangan Islam. Jadi dalam pandangan Islam, tahapan pengembangan dan pembentukan karakter itu dimulai sedini mungkin. Berikut tahapannya. Yang pertama yaitu melatih tauhid yang dimulai sejak usia 2 sampai 2 tahun, yang dimana kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada setiap anak yang baru bisa mengucapkan kata-kata sebanyak 7 kali, sehingga kalimat ini menjadi ucapan mereka yang pertama kali dikenalnya. Yang kedua yaitu adab yang diajarkan pada 5 sampai 6 tahun. Jadi berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, muliakan anak-anakmu dan didiklah mereka dengan adab atau budi pekerti yang baik. Jadi dalam adab ini atau budi pekerti ini terutama yang harus diajarkan nilai-nilai karakternya yaitu kejujuran atau tidak berbohong. Kedua, mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Ketiga, mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Serta keempat, itu mengenal mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Artinya kita harus mengajarkan adab terlebih dahulu. Yang ketiga, itu tanggung jawab diri. Dimulai dari umur 7 sampai 8 tahun. Jadi di sini perintah agar anak usia 7 tahun mulai menjalankan sholat menunjukkan bahwa anak ini mulai dididik untuk bertanggung jawab. Setelah anak dididik dengan tanggung jawab, maka yang keempat yaitu caring, peduli pada usia 9 sampai 10 tahun. Jadi, caring peduli ini artinya mereka dididik untuk mulai peduli pada orang lain, terutama teman-teman sebaya yang setiap hari ia bergaul, menghargai orang lain, menghormati hak orang lain, bekerja sama di antara teman-temannya, membantu menolong orang lain. Setelah dilatih untuk peduli kepada orang lain, maka pada umur 11 sampai 12 tahun, anak-anak dididik untuk mandiri. Dengan berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia-usia sebelumnya, makin mematangkan karakter anak sehingga akan membawa anak pada kemandirian. Kemandirian ini ditandai dengan kesiapan dalam menerima resiko sebagai konsekuensi tidak mentaati peraturan proses pendidikan ini, dan ditandai dengan jika usia 10 tahun belum mau sholat, maka pukulkan dan pisahkan tempat tidurnya dari orang tua. Yang keenam, terakhir, bermasyarakat. Artinya pada tahap ini anak dipandang telah siap memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini anak telah siap bergaul di masyarakat dengan berbekal pengalaman-pengalaman yang dilalui sebelumnya. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai mekanisme pembentukan karakter. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.